Seorang miliuner yang sepi berjalan tanpa sengaja ketika suara anak kecil memanggil. Ini jatuh dari saku Anda. Seorang gadis miskin mengembalikan kupon lotere yang baru saja dibelinya dan terjatuh. Ia menyimpannya tanpa menyadari pentingnya kupon itu. Beberapa bulan kemudian dia terkejut dengan apa yang terjadi. Budi Santoso memandangi kota Jakarta dari lantai atas kantornya di Jalan Sudirman. Di usia 58 tahun, dia mengendalikan kerajaan bisnis yang bernilai miliaran. Cakrawala Metropolis itu tampak kecil dibandingkan dengan besarnya bisnisnya. 3 perusahaan teknologi, 5 perusahaan properti, saham di bank-bank, dan kekayaan yang terus bertambah bahkan ketika dia tidur. Namun saat dia menatap kota dari jendela panorama, dia merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh barang-barang mewahnya. Pak Santoso, rapat Anda dengan para pemegang saham dijadwalkan pukul 3. Sekretarisnya memberitahu melalui pintu yang sedikit terbuka. Terima kasih Tina, saya akan hadir, jawabnya tanpa antusiasme. Budi merapikan dasi Italianya dan menarik napas dalam-dalam. Satu lagi rapat di mana angka-angka akan dirayakan seperti trofi. Lebih banyak senyum palsu, lebih banyak penjilat. Jam tangan platinumnya menunjukkan hampir tengah hari. Dia memutuskan untuk makan siang sendirian, sesuatu yang jarang terjadi dalam rutinitas padatnya, yang penuh dengan janji dan orang-orang yang menginginkan perhatiannya karena kepentingan. Dia membiarkan sopirnya pergi dan berjalan di jalan-jalan pusat kota. Rasanya aneh berjalan di antara orang-orang biasa, tanpa pengawal, tanpa agenda. Dia merasa seperti orang asing yang mengamati budaya yang tidak dikenal. Pekerja yang terburu-buru dengan kotak makan mereka, pedagang kaki lima, mahasiswa dengan ransel usang, dunia yang bukan miliknya. Langkahnya membawanya ke Taman Menteng, kawasan yang telah direvitalisasi setelah bertahun-tahun terbengkalai, ironisnya, oleh proyek dari perusahaan propertinya sendiri. Dia duduk di bangku, mengamati aktivitas. Orang-orang dari semua kelas sosial berlalu lalang, beberapa tampak bahagia dengan begitu sedikit. Bagaimana mereka bisa tersenyum dengan memiliki begitu sedikit? Dia memiliki segalanya dan tidak ingat kapan terakhir kali dia tersenyum dengan tulus. Dia memikirkan hidupnya, 3 pernikahan yang gagal, seorang anak yang tidak berbicara dengannya selama lebih dari 10 tahun, teman-teman yang hanya rekan bisnis terselubung. Kerajaan yang dia bangun menuntut pengorbanan yang baru dia pahami sekarang. Beberapa dekade kemudian, tenggelam dalam pikirannya, dia bahkan tidak menyadari ketika secarik kertas jatuh dari sakunya saat mengambil ponselnya. Suara anak kecil lah yang mengembalikannya ke kenyataan. Pak, ini jatuh dari saku Bapak. Budi berbalik dan melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi bersih. Rambut ikalnya diikat menjadi 2 kepang dan matanya memiliki kilau kejujuran yang membuatnya terkejut. Dia mengulurkan tangannya dengan secarik kertas terlipat. Ini tiket lotere, jelas gadis itu. Ibuku bilang bisa bernilai banyak uang, jadi kita tidak boleh membiarkannya hilang. Budi mengambil kertas itu. Itu memang tiket lotere nasional yang dia beli beberapa hari sebelumnya atas desakan seorang penjual di pintu masuk mal. Dia bahkan tidak ingat lagi tentang itu. Terima kasih banyak. Saat dia ragu-ragu menyadari bahwa dia tidak tahu nama gadis itu. Nisa, jawabnya dengan senyum. Anissa Wijaya. Terima kasih Anissa, sangat jujur dari kamu. Gadis itu mengangkat bahunya, seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Ibuku selalu bilang bahwa kejujuran tidak ternilai harganya. Sesuatu dalam kalimat itu menghantam Budi seperti pukulan. Berapa kali dia mengabaikan kejujuran demi keuntungan? Berapa banyak pengusaha kecil yang telah dia telan dalam akuisisi agresifnya? Berapa banyak keluarga yang telah kehilangan bisnis mereka agar dia bisa memperluas kerajaannya? Ibumu sepertinya wanita yang bijaksana, komentarnya. Tiba-tiba merasa kecil di hadapan anak ini, yang paling bijaksana di dunia. Anissa menegaskan dengan yakin. Dia bekerja di sana. Gadis itu menunjuk ke sebuah kafe kecil di seberang taman. Dia membuat bola coklat terenak di Jakarta, tahu? Budi mengikuti pandangan gadis itu dan melihat seorang wanita berusia sekitar 40 tahun melayani pelanggan.
Bahkan dari kejauhan, dia memperhatikan postur bermartabatnya dan senyum ramahnya untuk pelanggan, meskipun jelas terlihat kelelahan di matanya. "Nisa, sini bantu ibu nak." Wanita itu memanggil melambai. "Saya harus pergi, Pak. Selamat tinggal." Sebelum Budi bisa berterima kasih lagi, gadis itu sudah berlari menuju kafe. Dia menyimpan tiket itu di saku jasnya tanpa terlalu peduli. Apa artinya? Beberapa juta bagi seseorang yang sudah memiliki miliaran. Namun, ada sesuatu dalam pertemuan itu yang telah mengusiknya. Kemurnian gestur, kejujuran, tanpa mengharapkan imbalan. Nilai-nilai yang telah lama hilang dari hidupnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Budi mendapati dirinya memikirkan gadis itu dan ibunya yang pekerja keras. Sesuatu tentang mereka membangkitkan keingintahuan yang tidak biasa. Mungkin kesederhanaan itu. Mungkin martabat yang mereka hadapi dalam hidup. Atau mungkin hanya pengingat tentang apa yang telah dia hilangkan di sepanjang jalan. 3 bulan berlalu, tiket lotre tetap terlupakan di saku jas yang jarang dipakai Budi. Ketika dia sedang merapikan lemari pakaiannya, saat memutuskan untuk memisahkan pakaian untuk disumbangkan, tiket itu muncul kembali. Karena iseng dia memutuskan untuk memeriksa nomornya. Lebih karena penasaran daripada harapan. Di tabletnya, dia membuka situs lotre dan memeriksa hasil undian terakhir saat itu. Matanya melebar ketika menyadari bahwa angka-angkanya cocok. Dia memeriksa 1, 2, 3 kali. Tidak percaya. Dia adalah satu-satunya pemenang hadiah 500 miliar rupiah. Budi duduk di tepi tempat tidur, terkejut. Uang itu tidak berarti apa-apa baginya, tetapi simbolisme kertas itu luar biasa. Jika bukan karena gadis itu, tiket itu akan hilang selamanya. Tindakan kejujuran yang bernilai 1/2 triliun rupiah. Pada saat itu, sesuatu terbangun dalam diri Budi. Bukan keserakahan atau kepuasan memiliki lebih banyak uang. Itu adalah kebutuhan hampir mendalam untuk memahami mengapa gerakan gadis itu begitu mempengaruhinya. Mengapa dia tidak bisa menghilangkan bayangan Anissa dan ibunya yang pekerja keras dari kepalanya. Dia mengambil keputusan impulsif. Dia perlu menemukan mereka lagi. Bukan untuk memberikan hadiah, tetapi untuk memahami apa yang ada pada mereka, yang begitu membuatnya penasaran. Mungkin dalam pertemuan itu, dia bisa menemukan apa yang hilang dalam hidupnya sendiri, sesuatu yang semua uangnya tidak pernah bisa beli. Keesokan harinya, Budi kembali ke Taman Menteng. Dia berpakaian sederhana, meninggalkan sopirnya dan berjalan ke kafe kecil di mana dia melihat Ibu Anissa bekerja. Untuk kekecewaannya, tempat itu tutup dengan tanda disewakan di pintu. Kafe itu telah berhenti beroperasi. Dia bertanya kepada pedagang tetangga tentang keberadaan pemiliknya, tetapi tidak ada yang bisa memberikan informasi yang tepat. Hanya seorang penjual koran menyebutkan bahwa pemilik kafe kehilangan tempat usahanya karena sewa meningkat drastis setelah revitalisasi area. Katanya dia pergi ke tempat penampungan komunitas di Jakarta Timur, komentar pria itu. Banyak orang harus pergi setelah harga sewa naik. Ironi tidak luput dari perhatian Budi. Revitalisasi yang mengusir orang-orang itu telah dipromosikan oleh perusahaannya sendiri. Perutnya mual dengan kesadaran bahwa secara tidak langsung dia bertanggung jawab atas nasib buruk keluarga yang sekarang dia cari. Bertekad untuk menemukan mereka, Budi diam-diam mempekerjakan tim penyelidik swasta. Dia tidak ingin menggunakan pengaruhnya secara mencolok. Sesuatu memberitahu dia bahwa dia perlu mendekati orang-orang itu sebagai Budi, sang manusia, bukan sebagai Santoso, sang taipan. 2 minggu kemudian, Budi menerima laporan yang telah lama dia tunggu. Anissa dan ibunya, Dewi Wijaya, tinggal di tempat penampungan komunitas bernama Harapan Hidup di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tempat itu menampung sekitar 50 keluarga yang telah kehilangan rumah mereka atau berada dalam situasi kerentanan sosial. Laporan itu menunjukkan bahwa Dewi sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah-rumah keluarga pada siang hari dan di malam hari membuat kue untuk dijual di pasar akhir pekan. Anissa bersekolah di sekolah negeri dekat penampungan dan di waktu luangnya membantu ibunya dengan kue-kue. Budi merasakan campuran rasa bersalah dan kekaguman. Bagaimana wanita itu bisa mempertahankan martabat dan membesarkan anaknya dengan
Nilai-nilai yang begitu kuat, bahkan dalam kondisi yang begitu sulit. Dia memutuskan untuk bertindak, tetapi dengan hati-hati. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya atau mengintimidasi mereka dengan kehadirannya. Dia menciptakan yayasan anonim, Awal Baru, dan mulai mengirim sumbangan substansial ke penampungan Harapan Hidup. Sumber daya itu harus digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, menyediakan makanan yang layak, dan menawarkan kursus kejuruan kepada penduduk. Dalam beberapa bulan, penampungan itu berubah. Dinding dicat, sistem hidrolik diperbarui, kasur baru menggantikan yang lama dan usang, perpustakaan komunitas dipasang, dan dapur industri memungkinkan makanan layak disajikan setiap hari. Untuk memantau kemajuan dari dekat tanpa mengungkapkan identitasnya, Budi menciptakan persona. Dia memperkenalkan diri sebagai Anton Sutanto, seorang konsultan bisnis sosial yang tertarik untuk mengikuti perkembangan proyek yang dibiayai oleh Yayasan Awal Baru. Dalam kunjungan pertamanya ke penampungan, dia bertemu Ibu Sutini, administrator tempat itu, seorang wanita berusia 70 tahun, dengan energi seperti pemuda berusia 20. "Bapak tidak bisa membayangkan bagaimana sumbangan ini mengubah hidup kami," kata Ibu Sutini, menunjukkan fasilitas yang diperbarui. "Sebelumnya, kami hampir tidak punya makanan. Sekarang kami bahkan menawarkan kursus keterampilan kerja." Saat mereka berjalan melalui halaman, Budi melihat Anissa bermain dengan anak-anak lain. Jantungnya berdetak kencang saat mengenalinya. Gadis itu tampak bahagia, berlari dan tertawa, tidak menyadari kesulitan yang mengelilinginya. "Itu Anissa," komentar Ibu Sutini mengikuti pandangannya. "Salah satu anak paling istimewa yang pernah lewat di sini. Terlalu jujur untuk dunia ini." "Dan ibunya?" tanya Budi, berusaha tidak menunjukkan terlalu banyak minat. "Dewi?" "Ada di dapur. Dia mengambil alih koordinasi kursus membuat kue. Dia memiliki bakat luar biasa dengan kue." Budi meminta untuk melihat dapur. Saat masuk, dia melihat beberapa wanita bekerja dalam produksi kue dan makanan manis yang terorganisir. Di antara mereka, Dewi menonjol, bukan hanya karena kecantikan sederhana, tetapi karena otoritas alami yang dia gunakan untuk mengarahkan yang lain. "Ini adalah pejuang kue kami," Ibu Sutini memperkenalkan. "Dan ini Dewi, chef andalan kami." Dewi berbalik dan untuk sesaat Budi takut dikenali, tapi dia hanya tersenyum sopan, mengulurkan tangan yang kotor oleh tepung. "Maaf penampilannya, kami sedang di tengah produksi untuk pasar ekonomi solidaritas." "Senang bertemu dengan Anda," jawab Budi, merasakan kerentanan aneh di hadapan wanita itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Budi mengintensifkan kunjungannya ke penampungan. Selalu sebagai Anton, si konsultan, dia menawarkan saran untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya dan membantu menerapkan usaha kecil komunitas. Kedekatan dengan penduduk membuatnya merasakan kepuasan yang tidak pernah dia rasakan dalam pencapaian bisnisnya. Secara bertahap, dia memenangkan kepercayaan Anissa. Gadis itu mengadopsinya sebagai semacam kakek angkat, selalu berlari untuk menunjukkan gambar-gambarnya atau bercerita tentang sekolah. Budi terkejut dengan kemudahan dia menyayangi anak itu, seolah-olah Anissa mengisi kekosongan yang bahkan tidak dia ketahui ada. Dengan Dewi, bagaimanapun pendekatan lebih sulit. Meskipun sopan, dia mempertahankan jarak, kecurigaan halus yang membuatnya penasaran. Suatu sore, saat membantu mengatur pasar kue, Budi mencoba percakapan yang lebih pribadi. "Anissa memberitahu saya bahwa kalian dulu memiliki kafe di Taman Menteng." Dewi menjadi tegang, tetapi terus menyusun bola coklat di nampan. "Kami memang punya, kecil, tapi itu milik kami, atau hampir milik kami." "Apa yang terjadi?" Dia menarik napas dalam-dalam, seperti orang yang memutuskan apakah harus berbagi sesuatu yang menyakitkan. "Sewanya meningkat 3 kali lipat setelah revitalisasi area. Pemilik mengatakan itu adalah nilai pasar yang wajar. Kami tidak mampu membayar." Dia berhenti sejenak, matanya terpaku pada tugasnya. "Saya mencoba pembiayaan, tetapi bank tidak meminjamkan kepada bisnis kecil tanpa jaminan substansial. Kami berakhir di sini." Rasa bersalah menghantam Budi seperti pukulan. Perusahaannya adalah yang utama bertanggung jawab atas revitalisasi Taman Menteng.
mengusir pedagang kecil atas nama modernisasi. Saya minta maaf, hanya itu yang bisa dia katakan. Jangan minta maaf. Saya belajar bahwa bisnis memang seperti itu. Yang besar menelan yang kecil. Itu hukum rimba perkotaan. Ada kepahitan dalam suaranya yang membuat Budi mengalihkan pandangan, tidak mampu menghadapi hasil langsung dari tindakan bisnisnya. Minggu berikutnya, Budi memutuskan untuk mengambil langkah lebih berani. Sebagai administrator Yayasan Awal Baru, dia mengusulkan pembuatan toko kue komunitas, di mana penghuni penampungan bisa memproduksi dan menjual kue, menghasilkan pendapatan sendiri. Dewi akan menjadi koordinator dengan gaji yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Proposal itu diterima dengan antusias oleh semua orang, kecuali oleh Dewi, yang tampaknya curiga terhadap kemurahan hati mendadak. Mengapa begitu tertarik untuk membantu? Dia bertanya langsung kepada Budi ketika mereka bertemu berdua di dapur. Tidak ada yang menginvestasikan banyak uang tanpa mengharapkan imbalan. Mungkin saya mencari penebusan, jawabnya, hampir tanpa berpikir. Penebusan? Dan apa yang perlu ditebus oleh seseorang seperti Anda? Pertanyaan itu menggantung di udara. Budi hampir mengaku siapa dia sebenarnya, tetapi sesuatu menahannya. Dia belum siap untuk menghancurkan hubungan rapuh yang telah dia bangun dengan orang-orang itu. Kita semua memiliki penyesalan, dia mengalihkan pembicaraan. Proyek toko kue maju dengan cepat. Ruang komersial disewa dekat stasiun MRT, peralatan, kelas 1 dipasang, dan kursus manajemen ditawarkan kepada peserta. Dalam waktu singkat, Kue Harapan menjadi fenomena lokal kecil, dengan antrean di depan pintu dan pesanan dari perusahaan-perusahaan di daerah tersebut. Dewi, sekarang manajer bisnis, tampak berkembang. Kepercayaan dirinya tumbuh seiring dengan kemajuan usaha. Anissa juga berseri-seri, bangga pada ibunya dan lingkungan berwarna-warni dan wangi di mana dia menghabiskan sore setelah sekolah. Semuanya tampak berjalan sempurna sampai sore Minggu, ketika Budi masih sebagai Anton berpartisipasi dalam acara amal yang diorganisir oleh penampungan. Di antara tamu adalah Hendra Gunawan, mantan eksekutif perusahaannya yang langsung mengenalinya. Budi Santoso, apa yang kau lakukan di sini? Beberapa kepala berpaling ke arah mereka. Budi mencoba memberi isyarat agar Hendra menurunkan suaranya, tetapi sudah terlambat. Anda kenal Budi Santoso, pemilik Santoso Property? Tanya Ibu Sutini, terkesan. Kenal, ini dia, hiu terbesar pasar properti Jakarta. Keheningan canggung menyelimuti lingkungan. Tatapan bingung bergantian antara Anton dan Hendra mencoba memproses informasi. Tapi tatapan Dewi yang paling mempengaruhi Budi. Ada kejutan, kemudian pemahaman, dan akhirnya kemarahan yang ditahan yang membuatnya mundur selangkah. Santoso Property. Suara Dewi sedikit bergetar. Perusahaan yang mempromosikan revitalisasi Taman Menteng. Budi mengangguk, tidak mampu menyangkal. Perusahaan yang sama yang membeli gedung tempat kafe saya berada dan menaikkan sewa 3 kali lipat. Anggukan. Lain. Gumpalan di tenggorokannya mencegahnya berbicara. Pria yang sama yang sekarang menyamar sebagai dermawan untuk apa? Membersihkan hati nuranimu. Anissa mengamati adegan dengan mata terbelalak, tanpa sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi merasakan ketegangan yang meningkat. Dewi, saya bisa menjelaskan. Budi akhirnya bisa berkata. Menjelaskan apa? Bagaimana Anda menghancurkan mata pencaharian kami dan sekarang datang berlagak sebagai penyelamat? Bagaimana Anda berbohong kepada kami semua selama berbulan-bulan? Dia mengambil tangan Anissa dan pergi dengan cepat, meninggalkan Budi dikelilingi oleh tatapan menuduh. Mimpi tentang penebusan yang telah dia kembangkan hancur di depan matanya. Kebenaran yang dia coba sembunyikan sekarang terungkap, mengungkapkan bukan hanya identitasnya, tetapi ironi kejam takdir yang telah menghubungkan hidup mereka dengan cara yang tak terduga. Langit Jakarta menyingsing mendung, seolah mencerminkan beban yang Budi bawa di dadanya. Setelah pengungkapan identitas aslinya, dia mengurung diri di apartemen penthouse-nya di Kemang, menolak panggilan telepon, dan membatalkan janji. Bayangan Dewi yang pergi dengan marah bersama Anissa tidak meninggalkan pikirannya.
Setelah 3 hari isolasi, dia memutuskan bahwa dia perlu menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Bukan sebagai Budi Santoso, sang taipan, tetapi sebagai pria yang tulus ingin memperbaiki kesalahannya. Dia pergi ke harapan hidup tanpa sopir, tanpa asisten, hanya dia dan hati nuraninya yang berat. Ibu Sutini menerimanya dengan dingin di gerbang penampungan. "Dia tidak ingin melihat Anda," kata wanita itu bahkan sebelum dia bertanya, dan terus terang saya tidak menyalahkannya. "Saya mengerti, tapi saya perlu setidaknya mencoba menjelaskan." "Menjelaskan apa, Pak Santoso?" "Bahwa Anda menggunakan kekayaan Anda untuk bermain Tuhan dengan kami. Bahwa Anda bersenang-senang dengan kesengsaraan kami?" Kata-kata administrator itu keras tetapi adil. Budi menarik napas dalam-dalam. "Bukan begitu, Bu Sutini. Saya benar-benar ingin membantu. Uang yang kami investasikan di sini akan terus datang, terlepas dari bagaimana perasaan Anda terhadap saya." Wanita itu menganalisisnya selama beberapa saat, seolah-olah mencoba memecahkan kode niat sebenarnya. Toko kue tutup pukul 7. Dewi selalu tinggal lebih lama untuk mengatur tempat untuk keesokan harinya. Ibu Sutini berbalik menambahkan, "Tapi jangan katakan saya yang memberitahu." Malam itu Budi parkir dengan hati-hati di dekat toko kue-kue harapan. Lampu masih menyala, dan melalui jendela dia bisa melihat Dewi bergerak di antara meja kerja. Dia menarik napas dalam-dalam dan masuk. Lonceng pintu mengumumkan kedatangannya. Dewi mengangkat pandangannya dan mengenalinya, wajahnya mengeras. "Kami tutup," katanya dingin, kembali membersihkan loyang. "Dewi, tolong berikan saya 5 menit saja." "Untuk apa? Untuk lebih banyak kebohongan?" Dia melempar kain dengan kuat ke atas meja. "Anda tahu rasanya kehilangan segalanya, Pak Santoso. Harus menjelaskan kepada anak Anda bahwa dia tidak lagi memiliki rumah karena strategi pasar." Budi merasakan setiap kata seperti panah yang tepat sasaran. "Saya tahu bahwa meminta maaf tidak cukup, tetapi saya datang ke sini untuk mencoba setidaknya menjelaskan bagaimana jalan kita bertemu dengan cara yang begitu tidak mungkin." Sesuatu dalam nadanya, mungkin kerentanan yang tulus, membuat Dewi ragu. Dia menunjuk ke kursi. 5 menit, Budi duduk dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, membuka diri sepenuhnya kepada seseorang. Dia bercerita tentang hidupnya yang kosong meskipun kaya, tentang pertemuan dengan Anissa dan tiket lotre, tentang kebutuhan mendalam untuk memahami mengapa tindakan itu begitu mempengaruhinya. "Ketika saya menemukan bahwa tiket itu adalah pemenang, bukan uangnya yang mengesankan saya. Itu menyadari bahwa saya telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga di sepanjang jalan kemanusiaan saya." Dia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian untuk pengungkapan paling sulit. "Tiket itu bernilai 500 miliar rupiah, Dewi, dan saya tidak akan pernah memilikinya jika bukan karena Anissa." Kejutan terpampang di wajahnya. 500 miliar? "Ya, dan setiap sen milik kalian." Dewi mundur seolah-olah dia telah ditampar. "Kami tidak menginginkan uang Anda. Itu bukan uang saya. Itu adalah takdir atau kebetulan atau Tuhan. Jika Anda lebih suka, saya hanya akan menjadi pembawa pesan." Dia tertawa-tawa pahit. "Pembawa pesan? Anda menghancurkan bisnis kami, melemparkan kami ke jalan, dan sekarang ingin berlagak sebagai utusan ilahi. Saya tidak tahu bahwa itu kalian. Bagaimana saya bisa tahu? Jakarta memiliki jutaan penduduk. Apakah itu membuat perbedaan? Berapa banyak keluarga lain yang Anda hancurkan dengan revitalisasi Anda?" Pertanyaan itu menghantam Budi dengan kuat. Berapa banyak memang? Ratusan, ribuan, orang yang hanya menjadi angka dalam spreadsheet biaya dan manfaat. "Tidak ada pembenaran yang akan mengubah masa lalu," akunya. "Tapi saya bisa mencoba mengubah masa depan." Dewi menatapnya lama, seolah-olah menilai ketulusan kata-katanya. "Anissa bertanya tentang Anda," katanya akhirnya. Dia tidak mengerti mengapa Om Anton tiba-tiba menghilang. Penyebutan gadis itu melunakkan sesuatu di dalam dirinya. "Saya merindukan dia. Saya merindukan kalian berdua. Dia hanya anak kecil, tidak memahami kompleksitas dunia dewasa. Dan Anda memahami bahwa saya mencoba memperbaiki kesalahan saya?"
Dewi mengalihkan pandangan, menyerap beban percakapan itu. "Pergilah, Pak Santoso. Saya perlu waktu untuk memproses semua ini." Budi mengangguk dan bangkit. Di pintu, dia berbalik sekali lagi. "Uangnya ada di sana, Dewi. Dalam dana atas nama kalian berdua. Ketika Anda siap, hubungi saya." Dalam minggu-minggu berikutnya, Budi menghormati ruang Dewi, tetapi tetap memberikan sumbangan ke penampungan dan toko kue. Melalui Ibu Sutini, dia menerima kabar tentang Anissa dan ibunya. Gadis itu merindukannya. Wanita itu mengkonfirmasi, tetapi Dewi tetap keras kepala. Sementara itu, situasi lain mulai berkembang di balik layar. Hendra Gunawan, mantan rekan Budi dalam usaha masa lalu, mengetahui tentang tiket lotere pemenang melalui kontak di Lotere Nasional. Keduanya berpisah bertahun-tahun lalu, setelah Budi mengecualikannya dari bisnis yang sangat menguntungkan, menggunakan manuver hukum yang dipertanyakan. Hendra kehilangan hampir segalanya pada saat itu dan bersumpah akan membalas dendam. Sekarang, melihat berita bahwa hadiah belum diambil, dia menghubungkan titik-titik. Penyelidikan pribadinya mengkonfirmasi bahwa Budi adalah pemegang tiket dan, lebih menarik lagi, menemukan keberadaan yayasan Awal Baru dan hubungannya dengan sebuah keluarga di penampungan di Jakarta Timur. Hendra melihat di sana kesempatan sempurna untuk pembalasan dendamnya. Dia mulai menyusun rencana cermat, yang termasuk mendekati Budi berpura-pura menyesal atas masa lalu. Yang bermasalah mendapatkan kepercayaannya dan pada saat yang tepat mengambil kendali tidak hanya atas hadiah lotere, tetapi juga bagian signifikan dari bisnisnya. Roda keberuntungan berputar, Budi tersayang, gumam Hendra pada dirinya sendiri sambil mempelajari dokumen tentang yayasan. Dan sekarang giliranku berada di puncak. Tidak menyadari ancaman ini, Budi melanjutkan perjalanan penemuan dirinya. Untuk pertama kalinya, dia mulai mempertanyakan praktik predator perusahaannya. Dalam rapat dengan direktur, dia mengusulkan revisi lengkap kebijakan akuisisi dan pengembangan perkotaan. "Kita perlu mempertimbangkan dampak sosial dari proyek kita." Deklarasinya mengejutkan tim eksekutifnya. Mulai sekarang setiap revitalisasi harus menyertakan kompensasi untuk bisnis lokal yang terkena dampak. Para direkturnya saling bertukar pandangan khawatir. Apakah Budi Santoso yang tak kenal ampun menjadi pikun, atau lebih buruk mengembangkan kesadaran sosial? Suatu pagi saat meninjau proyek baru di kantornya, Budi menerima kunjungan tak terduga. Hendra Gunawan, berpakaian rapi dan dengan senyum diperhitungkan, diumumkan oleh sekretarisnya. "Hendra, kejutan," kata Budi, benar-benar bingung. "Saatnya mengubur kapak perang, teman lamaku," jawab Hendra mengulurkan tangan. "Hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam." Budi ragu-ragu, tetapi menerima salam itu. Ada sesuatu dalam senyum Hendra yang tidak tampak tulus tetapi mungkin hanya beban masa lalu di antara mereka. "Apa yang membawamu ke sini setelah sekian lama?" "Saya mendengar tentang pendekatan baru Anda dalam bisnis, kekhawatiran tentang dampak sosial ini. Saya mengaku, saya penasaran." Hendra duduk dengan nyaman, seolah-olah mereka tidak pernah berselisih. "Saya pikir mungkin kita bisa berkolaborasi dalam beberapa proyek. Saya memiliki kontak di sektor ketiga yang mungkin berguna." Proposal itu tampak masuk akal, dan Budi, dalam keadaan pikiran barunya, bersedia mempertimbangkan kemitraan yang sebelumnya akan dia tolak. "Kita bisa membicarakannya. Saya sangat tertarik pada proyek di Jakarta Timur." "Jakarta Timur? Apakah ini ada hubungannya dengan penampungan yang Anda biayai?" "Harapan hidup, bukan?" Alarm internal Budi berbunyi. Bagaimana Hendra tahu tentang penampungan? "Anda tampaknya mendapat informasi yang baik," komentarnya, mencoba untuk tidak menunjukkan kekhawatiran. Jakarta adalah kota besar, tetapi lingkaran bisnis kecil. Orang-orang berbicara. Hendra tersenyum lagi. "Saya merasa kagum sebenarnya." Budi Santoso yang ditakuti akhirnya menunjukkan bahwa dia memiliki hati. Percakapan berlanjut selama sekitar 1 jam. Hendra mengusulkan usaha patungan yang berfokus pada perumahan sosial, dengan dia mengelola aspek operasional sementara Budi akan membiayai proyek. Tampaknya sah,
Tetapi sesuatu dalam kegigihan Hendra untuk mengambil kendali total operasi membangkitkan kecurigaan. Setelah kepergian mantan, rekannya Budi meminta penyelidikan diskret tentang kegiatan terbarunya. Laporan awal yang diserahkan 2 hari kemudian mengkonfirmasi kecurigaannya. Hendra berada di ambang kebangkrutan dengan hutang yang menumpuk dan proses kreditur. Proposal kerjasamanya mungkin adalah upaya untuk mengakses modal. Yang tidak diungkapkan oleh laporan itu, bagaimanapun adalah bahwa Hendra telah memulai pendekatan paralel dengan penampungan harapan hidup. Memperkenalkan diri sebagai perwakilan NGO internasional, dia mulai mengunjungi tempat secara teratur, bertemu Ibu Sutini dan tak terelakkan Dewi dan Anissa. Dalam kunjungan ketiganya, Hendra mendapatkan momen berdua dengan Dewi di toko kue. "Anda memiliki anak yang menggemaskan," komentarnya dengan santai. "Dan bisnis ini mengesankan apa yang kalian bangun di sini." "Terima kasih," jawab Dewi selalu sopan dengan pelanggan. "Itu adalah upaya kolektif. Dengan sedikit bantuan khusus dari apa yang saya dengar dari seorang pengusaha tertentu." Dewi membeku, pandangannya bertemu dengan Hendra. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Budi Santoso, pria yang menghancurkan bisnis lama Anda dan sekarang mencoba membeli pengampunan Anda. Warna hilang dari wajah Dewi. "Bagaimana Anda tahu tentang itu?" Hendra tersenyum senyum yang tidak mencapai matanya. "Katakanlah Budi dan saya memiliki sejarah dan bahwa mungkin saya bisa membantu Anda memahami siapa dia sebenarnya." Hujan turun tanpa ampun di Jakarta. Ketika Dewi akhirnya setuju untuk bertemu dengan Hendra di sebuah kafe di Jatinegara, Anissa telah tinggal di penampungan dengan Ibu Sutini, yang memandang dengan curiga pertemuan tiba-tiba dengan orang asing. Dia bilang, "Dia kenal Pak Santoso," jelas Dewi. "Saya perlu tahu lebih banyak tentang pria yang ada di balik semua ini." Hendra menunggu di meja yang tersembunyi di belakang tempat. Melihat Dewi, dia berdiri dengan senyum yang diperhitungkan ramah. "Terima kasih sudah datang." Bahkan dengan hujan deras ini, Dewi duduk mempertahankan postur defensif. Dia lelah dengan kebohongan dan setengah kebenaran. "Tolong langsung saja. Apa yang Anda ketahui tentang Budi Santoso?" Hendra menyeruput kopinya, seperti orang yang mengatur pikirannya. "Kami adalah rekan 10 tahun lalu. Kami bersama-sama membangun divisi properti yang akan menjadi awal kerajaannya. Tapi Budi, dia selalu tanpa ampun dalam bisnis." "Itu bukan hal baru," sela Dewi. "Saya kehilangan kafe saya karena taktiknya." "Kafe Anda hanyalah kerusakan kolateral. Yang dia lakukan kepada saya adalah disengaja." Hendra condong ke depan, menurunkan suaranya. "Ketika bisnis kami mulai menguntungkan, dia mengusir saya dari kemitraan menggunakan dokumen palsu. Saya kehilangan segalanya. Rumah saya, reputasi saya, hampir pernikahan saya." Dewi mempelajari pria di depannya, menilai ketulusannya. "Mengapa Anda memberitahu saya ini sekarang?" "Karena saya melihat di koran bahwa Budi sedang beramal. Serigala yang mengenakan kulit domba." Hendra membuat jeda dramatis. "Dan kemudian saya menemukan bahwa Anda dan putri Anda adalah fokus dari kemurahan hati mendadak ini." "Bagaimana Anda tahu tentang putri saya?" "Saya punya kontak saya, dan saya juga tahu tentang tiket lotre." Jantung Dewi berdetak cepat. Tidak ada yang seharusnya tahu tentang ini kecuali dia dan Budi. "Tiket apa?" "Tiket pemenang 500 miliar, yang putri Anda kembalikan kepadanya dan yang secara moral menjadi milik Anda." Dewi merasakan darahnya membeku. Bagaimana orang asing ini tahu detail yang begitu spesifik? Apa yang Anda inginkan sebenarnya? Hendra tersenyum, akhirnya mengungkapkan niatnya. "Saya ingin membantu Anda mendapatkan kembali apa yang menjadi hak Anda. Budi menggunakan Anda sebagai bagian dari pertunjukan penebusan, tetapi kapan saja dia bisa berubah pikiran. Dia tidak stabil, manipulatif. Dan mengapa Anda peduli dengan situasi kami? Katakanlah saya memiliki perhitungan dengan Budi Santoso, membantu Anda akan memuaskan bagi saya." Proposal Hendra menggoda dalam kesederhanaannya. Dia akan membantu Dewi mengklaim tiket pemenang secara hukum, menggunakan pengetahuannya tentang manuver bisnis Budi sebagai leverage. Sebagai gantinya,
Dia hanya meminta 20% dari nilai, kompensasi yang adil untuk risiko dan usaha. Dewi meninggalkan kafe dengan lebih banyak pertanyaan daripada kepastian. Di satu sisi, cerita Hendra mengkonfirmasi kecurigaan terburuknya tentang Budi. Di sisi lain, ada sesuatu dalam pendekatan dia yang mengganggunya, keserakahan yang hampir tidak tersamarkan yang mengingatkannya pada predator yang telah dia temui dalam hidup. Saat kembali ke penampungan, dia menemukan Anissa menggambar dengan tenang di halaman. "Mama, lihat apa yang aku buat." Gadis itu mengangkat gambar berwarna menunjukkan 3 sosok bergandengan tangan. Dirinya sendiri, Dewi, dan seorang pria yang jelas mewakili Budi. "Bagus, sayang," jawab Dewi, merasakan tekanan di dadanya. "Kapan Om Budi akan kembali? Aku merindukannya." Pertanyaan. Polos itu mengejutkannya. Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak kompleksitas situasi itu? Dia sibuk, Nisa. Orang seperti dia memiliki banyak komitmen. Tapi dia berjanji mengajariku bermain catur. Dewi memeluk putrinya, terbagi antara melindunginya dari kemungkinan kekecewaan dan mengizinkannya mempertahankan koneksi dengan Budi, yang jelas penting baginya. Malam itu, setelah menidurkan Anissa, Dewi menemukan buku harian lama di antara barang-barangnya. Dia mulai menulis, mencurahkan kekhawatiran dan keraguannya. Menulis selalu menjadi katupnya dalam saat-saat sulit. "Bagaimana saya bisa mempercayai seseorang yang menghancurkan mata pencaharian kami?" tulisnya. "Tapi bagaimana saya bisa menolak Anissa, kehadiran seseorang yang jelas dia cintai? Dan Hendra, ini niatnya tampak sekeruh Budi." Di apartemen mewahnya Budi juga gelisah. Laporan tentang Hendra menunjukkan aktivitas mencurigakan. Dia telah mempekerjakan detektif swasta untuk mengikutinya dan menemukan pertemuan dengan Dewi. Apa yang mereka rencanakan? Teleponnya berdering, menampilkan nomor yang tidak dikenal. "Halo, Pak Santoso? Ini Ibu Sutini dari penampungan." "Apakah terjadi sesuatu?" kan ditanyanya khawatir. "Belum, tapi saya takut mungkin terjadi." Seorang pria telah mengunjungi penampungan, mengaku mewakili NGO internasional. Hari ini dia pergi dengan Dewi untuk berbicara secara pribadi. Siapa namanya? Hendra. Hendra Gunawan. Budi merasakan perutnya jatuh. Kecurigaannya benar. Hendra mencoba mendekati Dewi dan Anissa, mungkin untuk menggunakan mereka melawannya. "Bu Sutini, saya perlu Anda mengawasi pria ini. Jangan percaya padanya, dalam kondisi apapun." "Saya sudah tidak percaya, Pak Santoso. Saya memiliki mata yang baik untuk orang. Itulah sebabnya saya menelepon." Setelah menutup telepon, Budi mengambil keputusan. Dia perlu bertindak cepat sebelum Hendra menyebabkan lebih banyak kerusakan. Dia mengambil telepon lagi dan menghubungi pengacaranya. "Saya perlu Anda mentransfer setengah dari nilai hadiah lotere ke dana amal yang kami buat. Segera." "Setengah? Itu 250 miliar, Budi. Anda yakin?" "Yakin. Dan saya ingin dana itu direstrukturisasi sehingga tidak saya atau siapapun dapat membalikkan donasi ini. Itu akan permanen dan tidak dapat dibatalkan." Itu hanya langkah pertama. Budi tahu. Dia perlu menetralisir Hendra, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan Dewi. Dan dia harus melakukannya tanpa tampak seperti membeli pengampunannya. Keesokan paginya, Dewi menerima amplop formal yang diantarkan oleh kurir. Di dalamnya, dokumen resmi memberitahukan bahwa dia telah ditunjuk sebagai presiden dana amal awal baru. Sekarang dianugerahi 250 miliar rupiah. Catatan tulisan tangan menyertai dokumen tersebut. "Uang ini bukan milik saya, bukan milik Anda. Ini adalah milik semua yang membutuhkan kesempatan kedua, seperti yang saya butuhkan. Tanpa syarat, tanpa imbalan, hanya lakukan kebaikan dengannya. Budi." Sementara Dewi mencoba memproses besarnya gerakan itu, Hendra melanjutkan rencananya. Dia mendapatkan akses ke sistem keamanan gedung Budi melalui karyawan yang disuap dan memasang perangkat penyadap di apartemennya. Sekarang dia tahu tentang rencana mantan rekannya dan perlu menyesuaikan strateginya.
Jika dia tidak lagi bisa mengakses uang lotere, dia harus menemukan cara lain untuk menyerang Budi. Dan kelemahan dia sekarang jelas, keterikatan yang semakin besar pada Anissa dan Dewi. Seminggu kemudian, kehidupan di penampungan berlanjut normal ketika Dewi menerima panggilan mengkhawatirkan dari sekolah Anissa. "Ibu Wijaya, putri Anda tidak muncul di kelas hari ini. Apa maksudnya? Saya meninggalkannya di gerbang sekolah seperti biasa. Tidak ada yang melihatnya sejak itu. Kami telah memeriksa seluruh gedung." Kepanikan menguasai Dewi. Dia berlari ke sekolah, menghubungi polisi, memobilisasi semua penghuni penampungan untuk pencarian. Anissa telah menghilang begitu saja. Beberapa jam kemudian, lelah dan putus asa, Dewi menerima pesan di ponselnya. Foto Anissa, tampaknya tertidur di sofa yang tidak dikenal, dengan catatan di samping menunjukkan tanggal hari itu. Kemudian datang teks. "Dia aman untuk saat ini. Jangan libatkan polisi jika Anda ingin melihatnya lagi. Tunggu instruksi." Dewi jatuh diliputi teror. Siapa yang akan melakukan hal seperti ini? Mengapa? Apakah itu Hendra yang ingin menggunakannya sebagai pion dalam permainannya melawan Budi? Atau apakah itu Budi sendiri mencoba memaksanya untuk mendekat? Dengan tangan gemetar dia menekan nomor Budi. "Mereka mengambil Anissa," katanya, di antara isakan. "Seseorang mengambil putri saya." Di kantornya, Budi merasakan dunia runtuh. Gadis yang telah mengembalikan tidak hanya sebuah tiket, tetapi juga sedikit kemanusiaannya, berada dalam bahaya. "Saya segera datang," jawabnya. "Sudah mengambil kunci mobilnya." "Kita akan menemukannya, Dewi, saya janji." Saat mengemudi dengan cepat melalui jalan-jalan padat Jakarta, satu kepastian tumbuh di dadanya. Hendra ada di balik ini. Dan jika sesuatu terjadi pada Anissa, semua uang di dunia tidak akan menyelamatkannya dari rasa bersalah yang akan dia bawa seumur hidup. Di sebuah apartemen sewaan di Jatinegara, Hendra mengamati Anissa yang telah dibius dengan obat penenang, ringan yang dicampur dalam minuman ringan. Gadis itu tidur dengan tenang, tidak menyadari drama yang berkembang di sekelilingnya. "Tidak ada yang personal, kecil," gumamnya, menyiapkan tahap berikutnya dari rencananya. "Tapi kadang-kadang kita perlu mengorbankan pion untuk menangkap raja." Yang tidak diketahui Hendra adalah bahwa Anissa bukan pion biasa dalam permainan itu. Bagi Budi, dia telah menjadi alasan transformasinya. Dan bagi Dewi, dia sederhananya adalah segalanya. Keduanya akan melakukan apapun untuk melindunginya, bahkan jika itu berarti aliansi yang tidak mungkin di antara mereka. Hujan telah berhenti, tetapi langit abu-abu masih menggantung di atas Jakarta ketika Budi tiba di penampungan. Dia menemukan Dewi dikelilingi polisi, wajahnya ditandai oleh keputusasaan. Melihatnya, dia berlari ke arahnya. Mereka mengatakan untuk tidak melibatkan polisi. Bisiknya cemas. Bagaimana jika mereka melakukan sesuatu padanya? Budi memegang tangannya yang gemetar. "Kita membutuhkan bantuan profesional, Dewi. Kita tidak bisa menghadapi ini sendiri." Komisaris Hartono, seorang pria bertubuh tegap paruh-baya dengan kantung, mata dalam mendekati mereka. "Ibu Wijaya, kami telah memberitahukan semua mobil patroli. Kami juga mengaktifkan unit penculikan. Saya perlu Anda menunjukkan pesan yang Anda terima." Dewi menyerahkan ponselnya. Komisaris memeriksa foto Anissa dan mengerutkan kening. "Apakah Anda mengenal tempat ini? Ada detail di sofa atau dinding yang bisa mengidentifikasi?" Dia menggelengkan kepala. "Pak Santoso," lanjut komisaris berpaling ke Budi. "Ibu memberitahu saya bahwa Anda mungkin terlibat dalam situasi ini, bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai target potensial." "Saya pikir begitu. Mantan rekan saya, Hendra Gunawan, telah mendekati penampungan dalam beberapa minggu terakhir. Kami memiliki sejarah rumit." "Rumit seperti apa?" "Saya mengecualikannya dari bisnis menguntungkan bertahun-tahun lalu. Dia kehilangan hampir segalanya, dan dari apa yang penyelidik saya temukan, berada di ambang kebangkrutan." Komisaris mencatat nama itu. "Apakah kita memiliki alamat terbaru dia?" "Hanya kantornya di pusat, tapi saya ragu dia ada di sana."
Sementara komisaris menjauh untuk melakukan beberapa panggilan, Dewi menatap Budi dengan campuran kemarahan dan keputusasaan. "Ini salahmu," Cin tuduhnya, dengan suara bergetar. "Salahmu dan permainan bisnis kotormu. Sekarang putriku membayar harganya." Budi tidak mencoba membela diri. Di dalam hatinya, dia tahu dia benar. "Kita akan menemukannya, Dewi. Bahkan jika saya harus mencari di setiap gedung di kota ini." Ponsel Dewi bergetar, memotong percakapan. Itu adalah pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. 250 miliar. Transfer ke rekening luar negeri. Instruksi segera, tanpa polisi, atau gadis itu menghilang selamanya. Dia menunjukkan pesan itu kepada Budi yang segera memanggil komisaris. 250 miliar, polisi itu bersiul. Persis jumlah yang Anda transfer ke dana amal. Ini mengkonfirmasi bahwa Hendra memantau gerakan keuangan Anda. "Saya perlu berbicara dengan pengacara saya," kata Budi. "Kita akan menyiapkan uangnya." "Apa?" Komisaris campur tangan. "Pak Santoso, kita tidak bisa begitu saja menyerahkan kekayaan itu kepada penjahat. Saya bisa mendapatkan uang kembali nanti. Hidup Anissa tidak ternilai." Dewi mengamatinya dengan perspektif baru. Tekad di matanya tulus, kekhawatirannya tentang Anissa nyata. Mungkin memang ada sesuatu yang manusiawi di balik fasad pengusaha yang tak kenal ampun. Komisaris meminta izin untuk melakukan panggilan lain dan Budi memanfaatkan momen untuk berbicara secara pribadi dengan Dewi. "Ada sesuatu yang perlu Anda ketahui," katanya dengan suara rendah. "Saya menemukan buku harian Anda di penampungan yang dengan surat-surat yang tidak pernah Anda kirim." Dewi memucat. "Anda membaca surat-surat saya. Saya membacanya. Dan saya mengerti, mungkin untuk pertama kalinya, dampak nyata dari keputusan bisnis saya. Mereka bukan hanya angka dalam spreadsheet. Mereka adalah kehidupan, mimpi keluarga. Mengapa Anda memberitahu saya ini sekarang? Karena saya ingin Anda tahu bahwa terlepas dari apa yang terjadi pada saya, dana amal terlindungi. Bahkan jika Hendra berhasil menghancurkan saya, uang akan tetap di sana terlindungi untuk Anda, Anissa, dan semua yang membutuhkan." Sebelum Dewi bisa menjawab, ponselnya bergetar lagi. Pesan lain dari penculik. "Taman Merdeka, bangku dekat air mancur, 30 menit, datang sendiri." Komisaris Hartono kembali dengan bala bantuan. "Kami akan menempatkan orang-orang berpakaian. Preman di seluruh taman. Anda akan mengenakan alat pendengar." "Terlalu berisiko," protes Budi. "Dia mungkin mengawasi sekitarnya." "Kami memiliki tim khusus, Pak Santoso. Ini bukan operasi penyelamatan pertama kami." Budi dan Dewi bertukar pandangan khawatir. Hidup Anissa bergantung pada keputusan berikutnya yang mereka ambil. Sementara operasi disiapkan, Hendra memantau semuanya dari apartemen sementaranya di Jatinegara. Melalui perangkat lunak mata-mata yang dipasang di ponsel Dewi, dia tidak hanya dapat mengirim pesan, tetapi juga mengakses mikrofon perangkat, mengubahnya menjadi alat pendengar. Polisi berpakaian, preman, sangat bisa ditebak, gumamnya pada diri sendiri. Anissa mulai bangun dari efek obat penenang. Dia perlu bertindak cepat. Dia menekan nomor di ponselnya. "Ubah rencana, bawa gadis itu ke lokasi B, dan bersikaplah hati-hati." Di penampungan, Dewi bersiap-siap untuk pergi ke pertemuan ketika teleponnya berdering. Itu Hendra sekarang berbicara langsung. "Saya tahu polisi bersama Anda, Dewi. Saya bukan amatir." Dia bertukar pandangan khawatir dengan komisaris. "Apa yang Anda inginkan? Hanya Anda dan Budi tanpa polisi. Pergi ke stasiun MRT kota, platform menuju Lebak Bulus. Anda memiliki 20 menit. Bagaimana saya tahu Anissa baik-baik saja?" Ada jeda dan kemudian suara Anissa terdengar, mengantuk tetapi dapat dikenali. "Mama, di mana kamu?" "Nisa, kamu baik-baik saja, sayang?" "Saya mengantuk, Mama. Kapan kamu akan menjemputku?" Hendra kembali ke panggilan. "Puas, 20 menit. Hanya kalian berdua." Setelah menutup telepon, Komisaris Hartono dengan keras protes terhadap permintaan baru. Ini jelas jebakan. Dia menginginkan kalian berdua bersama-sama untuk memudahkan penculikan. "Biar saja," Budi menyatakan. "Jika dia menginginkan saya, dia akan mendapatkan saya.
tapi kita perlu rencana untuk memastikan Anissa dan Dewi keluar dengan aman. Setelah pertimbangan singkat, mereka memutuskan untuk mengikuti instruksi Hendra, tetapi dengan modifikasi. Budi dan Dewi akan pergi ke pertemuan, tetapi membawa perangkat pelacak kecil, hampir tidak terdeteksi. Tim taktis akan menyertai dari jarak jauh, siap untuk campur tangan pada tanda bahaya sekecil apapun. MRT relatif kosong pada jam malam itu. Budi dan Dewi turun di stasiun kota, tegang dan waspada. Platform menuju Lebak Bulus hanya memiliki beberapa orang tersebar, tidak ada yang memiliki profil Hendra. Saya pikir dia tidak akan muncul secara pribadi, bisik Budi. Dia pasti mengirim seseorang. Seolah mengkonfirmasi teorinya, seorang pria berpenampilan biasa mendekati mereka. Bos mengirim ini, katanya menyerahkan amplop kepada Dewi. Sebelum mereka bisa bereaksi, dia menghilang di antara sedikit penumpang. Di dalam amplop ada kunci dan catatan dengan alamat di kawasan Glodok, beberapa blok dari sana. Ini jebakan, peringatan Budi. Dan alternatif apa yang kita miliki? Mereka meninggalkan stasiun dan berjalan ke alamat yang ditunjukkan. Sebuah rumah tua yang diubah menjadi rumah susun. Kunci itu membuka apartemen 3 di lantai 2. Dengan sangat hati-hati, mereka masuk ke tempat itu. Apartemen itu kosong, kecuali televisi yang menyala di saluran berita lokal. Bingung, mereka mengamati layar mencoba memahami pesan itu. Kemudian programnya terganggu untuk buletin luar biasa. Kami baru saja menerima informasi bahwa pengusaha Hendra Gunawan sedang melakukan konferensi pers di sebuah hotel di Pondok Indah. Dia mengklaim memiliki bukti skema penipuan yang melibatkan tiket lotre pemenang yang telah dicuri dari pemilik legitimnya. Kamera menunjukkan Hendra berpakaian rapi di depan beberapa jurnalis. Ini adalah penipuan yang direncanakan dengan cermat, katanya, dengan nada serius. Budi Santoso menggunakan pengaruhnya untuk mengambil tiket yang secara hukum milik seorang pekerja yang rendah hati. Saya memiliki di sini bukan hanya tiket asli, tetapi juga pernyataan tersumpah dari saksi. Budi dan Dewi menonton dengan ngeri. Hendra telah membangun pertunjukan publik, mempresentasikan dirinya sebagai pahlawan, sambil menarik mereka menjauh. "Di mana Anissa?" tanya Dewi panik. "Di mana putri saya?" Sebagai jawaban, pintu kamar perlahan-lahan terbuka. Anissa ada di sana, duduk di tempat tidur, masih mengantuk, tetapi tampaknya tidak terluka. "Mama!" seru gadis itu, berlari ke pelukan Dewi. Sementara ibu dan anak berpelukan dengan emosional, Budi dengan cepat memeriksa kamar. Ada kamera terpasang di sudut, jelas untuk memantau mereka. Hendra bermain dengan kita, simpulnya. Dia tidak pernah menginginkan uang tebusan. Dia ingin mencemarkan nama baik saya di depan umum sebelum mencoba mengklaim hadiah lotre. "Bagaimana dia mendapatkan tiketnya?" tanya Dewi, masih memeluk putrinya. "Dia pasti mengkloning atau memalsukan. Tapi itu tidak penting sekarang. Kita perlu keluar dari sini dan membongkar sirkus ini." Anissa sekarang lebih sadar menatap Budi dengan mata polosnya. "Om Budi, kamu juga datang menjemputku." Hatinya merasa sakit. Bagaimana anak itu masih bisa menatapnya dengan begitu banyak kepercayaan dan kasih sayang setelah semua yang terjadi? Ya, kecil. Dan sekarang kita semua pulang. Dalam perjalanan kembali, mereka menghubungi Komisaris Hartono dan menjelaskan situasinya. Tim segera dikirim ke hotel di Pondok Indah untuk menghentikan tipuan Hendra, sementara Budi, Dewi, dan Anissa dikawal ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian dan menerima perawatan medis untuk gadis itu. Hendra menyadari bahwa rencananya mulai hancur mencoba keluar cepat dari belakang hotel, tetapi dihadang oleh polisi. Dalam kepemilikannya, mereka menemukan tiket lotre palsu dan dokumen palsu yang membuktikan versi ceritanya. Kembali ke apartemen Budi, sekarang dilindungi oleh petugas keamanan. Dewi menidurkan Anissa di salah satu kamar tamu. Gadis itu kelelahan oleh cobaan tertidur hampir seketika. Di ruang tamu, Budi dan Dewi akhirnya memiliki momen untuk memproses kejadian hari itu. "Mengapa dia melakukan itu?" tanyanya. "Jika tujuannya adalah uang, mengapa membangun semua pertunjukan ini?" "Bukan hanya untuk uang," jawab Budi menuangkan minuman.
Untuk balas dendam, untuk mempermalukan publik, Hendra selalu sombong, selalu ingin diakui. Saya mengambil itu darinya bertahun-tahun lalu dan dia ingin melakukan hal yang sama kepada saya. Dewi mengamati pria di depannya. Sangat berbeda dari pengusaha tanpa ampun yang telah menghancurkan bisnisnya kecil. Sekarang ada kerentanan di matanya dan sesuatu yang lain, kemanusiaan. Pagi Minggu membangunkan Jakarta dengan matahari malu-malu yang menembus celah tirai di apartemen Budi. Di dapur Anissa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sarapan di meja marmer, menggunakan perak dan minum jus jeruk dalam gelas kristal. "Mama, lihat berapa banyak jenis roti," seru gadis itu, sementara Dewi mencoba menjaga normalitas meskipun lingkungan mewah. Budi mengamati adegan dengan senyum tersembunyi. Dalam 6 dekade hidupnya, dia tidak pernah merasa begitu damai seperti dalam momen domestik sederhana itu. "Bisakah kita tinggal di sini selamanya?" tanya Anissa dengan polos menggigit roti panggang dengan selai impor. Dewi dan Budi bertukar pandangan canggung. "Tidak, sayang," jawab Dewi lembut. "Ini adalah apartemen Pak Santoso. Kita punya rumah kita di penampungan, ingat?" Budi berdeham, mengumpulkan keberanian. "Sebenarnya saya berpikir, dana amal yang kita buat bisa membangun kompleks perumahan dekat toko kue. Tempat di mana Anda dan keluarga lain dari penampungan bisa memiliki apartemen sendiri." Dewi menatapnya, terkejut. "Bukankah ini hanya cara lain untuk melegakan hati nurani Anda? Mungkin awalnya, akunya. Tapi sekarang berbeda. Setelah semua yang kita alami, saya menyadari bahwa saya ingin terus hadir dalam hidup kalian. Jika kalian mengizinkan, tentu saja." Sebelum Dewi bisa menjawab, interkom berbunyi. Itu Komisaris Hartono, meminta pertemuan mendesak. Setengah jam kemudian mereka semua berada di ruang tamu. Komisaris membawa informasi baru tentang Hendra. Dia mengakui semuanya. Hartono memulai menerima secangkir kopi. Rencananya adalah untuk mencemarkan nama Pak Santoso secara publik, mengambil alih kendali tiket lotre, menggunakan dokumen palsu, dan kemudian menghilang dengan uangnya. "Dan penculikan Anissa?" tanya Dewi, secara naluriah menarik putrinya lebih dekat. "Teater yang rumit. Dia tidak pernah berniat menyakiti anak itu. Itu hanya pengalihan untuk membuat Anda tetap jauh, sementara dia melakukan pertunjukannya untuk pers." Komisaris berhenti sejenak. Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu. Hendra tidak bertindak sendiri. Budi mengerutkan kening. Siapa lagi yang terlibat? Joko Wibowo. Nama itu jatuh seperti bom. Joko adalah CEO saat ini dari perusahaan konstruksi utama Budi, seorang eksekutif yang dia percaya sepenuhnya selama lebih dari 15 tahun. "Tidak mungkin," gumam Budi. "Joko seperti anak bagi saya." Buktinya meyakinkan, Pak Santoso. Dialah yang memberikan Hendra informasi tentang gerakan keuangan Anda, tentang tiket loter, dan tentang hubungan Anda dengan keluarga Wijaya. Pengungkapan itu mengguncang Budi secara mendalam. Satu lagi pengkhianatan, satu lagi orang yang melihatnya hanya sebagai sarana untuk memperkaya diri. Setelah kepergian komisaris, Budi mengundurkan diri ke kantor, membutuhkan momen sendiri untuk memproses semuanya. Dewi menyadari sakitnya, memutuskan untuk mengikutinya setelah meninggalkan Anissa terhibur dengan kartun. "Boleh saya masuk?" tanyanya, mengetuk pintu yang sedikit terbuka. Budi mengangguk, duduk di kursi kulitnya, menatap kosong pada pemandangan kota melalui jendela. "Lucu," katanya tanpa mengalihkan pandangan dari kota. "Saya menghabiskan seluruh hidup mengumpulkan uang dan kekuasaan, menjauhkan orang yang saya anggap lemah, membangun kerajaan. Dan pada akhirnya, saya melihat diri saya sendiri, sendirian, dikelilingi pengkhianat dan penyesalan." Dewi mendekat, duduk di kursi di depannya. "Tidak semua adalah pengkhianat, Budi. Ibu Sutini mengambil risiko besar untuk membantu kita. Dan Anissa, dia tidak pernah berhenti percaya padamu, bahkan ketika aku bilang dia seharusnya." Dia tersenyum sedih. Seorang wanita tua dan seorang anak berusia 10 tahun. "Itulah satu-satunya sekutu sejati saya." "Dan saya?" tanya Dewi, mengejutkan dirinya sendiri dengan pertanyaan itu. Budi akhirnya berbalik untuk menatapnya. "Anda memiliki semua alasan di dunia untuk membenci saya, Dewi. Saya menghancurkan bisnis Anda, meskipun secara tidak langsung,
Karena saya, Anda, dan Anissa mengalami trauma mengerikan. Ya, saya memiliki alasan untuk menyimpan dendam, akunya. Tapi saya juga melihat seorang pria yang bersedia memberikan kekayaan untuk menyelamatkan putri saya. Saya melihat seseorang yang mampu mengakui kesalahannya dan mencoba memperbaikinya. Itu berarti sesuatu. Keheningan yang nyaman tercipta di antara mereka. Untuk pertama kalinya, tidak ada ketegangan, hanya pengertian timbal balik. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tanya Dewi akhirnya. Tentang Joko dan perusahaan saya tidak tahu. Sebagian dari saya ingin segera memecatnya, menuntutnya karena penipuan korporasi, menghancurkan reputasinya seperti dia mencoba menghancurkan saya. Dan bagian lainnya? Budi menghela napas dalam-dalam. Bagian lainnya lelah dengan siklus balas dendam dan kehancuran ini. Mungkin saatnya untuk memulai kembali, meninggalkan masa lalu di belakang. Minggu berikutnya, Budi mengejutkan Dewan Administratif perusahaannya dengan pengumuman tak terduga. Dia mengundurkan diri dari kepresidenan grup untuk mendedikasikan diri sepenuhnya pada pengelolaan dana amal awal baru. Mengenai Joko, dia memilih percakapan pribadi daripada paparan publik. Eksekutif itu dihadapkan dengan bukti, mengundurkan diri diam-diam, menghindari skandal yang akan merugikan ribuan karyawan yang tidak bersalah. Proyek kompleks perumahan di Cakung maju dengan cepat. Dalam kurang dari 6 bulan, perumahan Harapan siap menerima 50 keluarga dari penampungan, masing-masing dalam apartemen nyaman 2 kamar, dengan area rekreasi bersama dan pusat komunitas. Toko kue-kue Harapan berkembang menjadi 3 unit di berbagai daerah kota, mempekerjakan penduduk bekas penampungan, dan menjadi merek yang dikenal karena kualitas dan komitmen sosial. Pada suatu sore Sabtu yang cerah, Budi berjalan melalui Taman Perumahan Harapan, mengamati anak-anak bermain di taman bermain yang baru diresmikan. Anissa berlari di antara mereka, sekarang dengan rambut lebih panjang dan senyum yang lebih berseri. Dia tampak sangat bahagia, komentar Dewi, mendekatinya dengan 2 gelas limun. Pese pepu, semua anak tampak bahagia. Inilah yang kurang dalam hidupku, renungnya Budi, menerima minuman, melihat dampak nyata, konkret pada kehidupan orang, bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Tidak pernah kubayangkan akan mengatakan ini, tapi kamu mengubah tragedi menjadi berkah, Budi. Tidak hanya untuk kami, tetapi untuk seluruh komunitas. Dana amal berkembang melampaui ekspektasi awal. Selain kompleks perumahan, sekarang membiayai sekolah teknik, klinik kesehatan komunitas, dan program kredit mikro untuk pengusaha kecil di pinggiran kota. Salah satu cerita paling mengharukan adalah tentang Mariana, seorang gadis muda yang kehilangan orang tuanya saat masih kecil dan tumbuh di penampungan. Dengan beasiswa penuh dari dana, dia lulus kedokteran dan sekarang mengkoordinasikan klinik komunitas perumahan Harapan, menawarkan perawatan gratis kepada penduduk. Ada juga keluarga Pratama yang setelah bertahun-tahun hidup dalam kondisi memprihatinkan, menerima tidak hanya perumahan, tetapi juga modal awal untuk membuka toko kelontong kecil di kompleks. Bisnis berkembang dan sekarang mempekerjakan 3 penduduk lainnya. Dan kasus paling simbolis, kawasan Kampung Melayu, yang secara historis dilanda banjir, menerima sistem drainase lengkap dan rumah di daerah aman untuk keluarga dalam situasi berisiko, mengubah sepenuhnya kualitas hidup ratusan orang. Di kantornya yang baru di pusat, komunitas, jauh lebih sederhana daripada sebelumnya di Jalan Sudirman, Budi menerima orang-orang setiap hari dengan proyek dan ide untuk meningkatkan kehidupan di pinggiran kota. Pengetahuan bisnisnya yang sebelumnya digunakan untuk memaksimalkan keuntungan, sekarang berfungsi untuk mengoptimalkan sumber daya demi manfaat kolektif. Suatu pagi, saat meninjau proyek, dia menerima kunjungan tak terduga. Dewi masuk, membawa kotak kecil yang dihias. "Apa ini?" tanyanya penasaran. "Hari ini tepat setahun sejak Anissa mengembalikan tiket lotre itu kepadamu," jelasnya. "Kami pikir itu layak dirayakan." Di dalam kotak ada kue bola coklat mini, spesialisasi toko kue dengan 1 lilin menyendiri. "Itu ide dia," lanjut Dewi. "Dia bilang ini adalah ulang tahun hati barumu." Budi tertawa, tersentuh oleh gerakan sederhana. Hati baru. Dia punya cara dengan kata-kata. Sebenarnya,
Dewi ragu-ragu. Ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan padamu. Anissa masuk, berlari ke ruangan seolah telah menunggu isyarat. Om Budi, Mama mengizinkan, bolehkah aku? Dia memandang bingung dari satu ke yang lain. Mengizinkan apa kecil? Memanggilmu kakek Budi. Karena kamu selalu bersama kami dan menjaga kami seperti kakek sungguhan. Dampak kata-kata sederhana itu luar biasa. Budi merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya, bukan rasa sakit, tetapi seolah-olah penghalang terakhir di sekitar hatinya akhirnya runtuh. Itu akan menjadi kehormatan, Nisa. Dia berhasil menjawab, suaranya tercekat. Dewi mengamati adegan dengan air mata di matanya. Pria di depannya tidak dapat dikenali jika dibandingkan dengan pengusaha tanpa ampun yang dia kenal setahun sebelumnya. Ada ketenangan dalam pandangannya, tujuan dalam tindakannya. Malam itu, setelah menidurkan Anissa, Dewi menemukan Budi di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Dia tidur? Tanyanya. Seperti malaikat, masih bersemangat dengan ide memiliki kakek. Dewi, saya perlu bertanya sesuatu, kata Budi, berbalik untuk menatapnya. Apakah Anda memaafkan saya, tulus, sungguh-sungguh, untuk semua yang saya sebabkan pada kalian? Dia merenungkan sejenak, mengingat jalan yang telah ditempuh. Pengampunan bukanlah tujuan, Budi. Itu adalah perjalanan. Kita telah berjalan ke arah itu selama berbulan-bulan. Dan ya, saya pikir kita telah sampai di sana. Dia mengangguk, lega. Tahu, apa yang paling ironis? Saya menghabiskan hidup percaya bahwa kebahagiaan ada dalam memiliki lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak kontrol. Dan saya menemukan bahwa itu ada dalam memberi lebih banyak kesempatan, lebih banyak harapan, lebih banyak dari diri saya sendiri. Klise lama, Dewi tersenyum. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Memang tidak, setujunya. Tapi, digunakan dengan benar, uang dapat membangun fondasi bagi orang lain untuk menemukannya. Dan disitulah kekayaan sejati. Dalam beberapa bulan berikutnya, kemitraan mereka menguat. Budi dengan pengalaman bisnisnya, Dewi dengan sensitivitas sosial dan pengetahuan tentang kebutuhan nyata masyarakat. Bersama-sama, mereka mengubah dana amal menjadi model bantuan sosial yang direplikasi di daerah lain negara itu. Dan, secara bertahap, sesuatu yang lain tumbuh di antara mereka. Bukan romansa yang bergairah seperti dalam film, tetapi koneksi mendalam berdasarkan rasa hormat, kekaguman timbal balik, dan cinta bersama untuk Anissa. Dua orang dewasa yang matang, yang menemukan dalam satu sama lain dukungan dan pengertian yang mereka cari. Pada suatu sore Minggu saat ketiganya melakukan piknik di Taman Suropati, Anissa mengamati sesuatu yang bahkan orang dewasa belum sadari. Kalian tampak bahagia bersama, komentar gadis itu, dengan kecerdasan yang hanya dimiliki anak-anak, seperti keluarga sungguhan. Dewi dan Budi bertukar pandangan terkejut, kemudian tersenyum, mengakui kebenaran dalam kata-kata anak itu. Malam itu, di bawah langit berbintang di balkon apartemen Budi, yang sekarang tidak resmi, rumah mereka bertiga, dia akhirnya menemukan keberanian untuk mengungkapkan apa yang tumbuh di hatinya. Dewi, dia mulai, ragu-ragu seperti remaja. Kamu dan Anissa membawa makna ke dalam hidupku, ketika aku bahkan tidak tahu lagi apa yang kucari. Apakah terlalu banyak meminta bahwa kita mempertimbangkan untuk menjadikan ini resmi, membentuk keluarga, seperti kata Nisa? Dia tersenyum, tidak terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dengan waktu yang dibutuhkan untuk diajukan. Saya pikir kita sudah menjadi keluarga, Budi. Kita hanya menunggu kamu menyadarinya. Ciuman yang menyegel momen itu tidak sinematik atau megah. Itu lembut, tulus seperti awal baru yang mewakili untuk keduanya. 2 bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara sederhana di Taman Perumahan Harapan, dikelilingi oleh penduduk yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Anissa berseri-seri dalam gaun birunya, membawa cincin dengan kesungguhan seseorang yang memahami pentingnya momen itu. Dalam pesta yang mengikuti Ibu Sutini, sekarang Koordinator Umum Proyek Sosial Dana mengangkat gelasnya untuk bersulang. Untuk kehidupan yang mengejutkan kita saat kita paling tidak mengharapkannya. Untuk takdir yang mengubah kerugian menjadi keuntungan.
Dan untuk pasangan ini, yang mengajarkan kita bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Budi, memegang tangan Dewi di satu sisi dan Anissa di sisi lain, melihat sekeliling dan melihat bukan kekayaan material, tetapi kelimpahan jenis. Lainnya senyum tulus, rasa syukur yang tulus, tujuan yang tercapai. Tiket lotre yang telah mengubah hidup mereka sekarang dibingkai di kantor pusat Dana Amal, bukan sebagai simbol kekayaan finansial, tetapi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati dalam hidup datang dalam bentuk yang tak terduga, seringkali dari tangan yang paling tidak kita harapkan.